pertanyaan saya. Apakah Bapa lebih besar dari Yesus? Yang diberikan Bapa kepada Yesus. Iya, dia adalah firman yang datang menjadi manusia. Itu jawabannya. Nah, sebagai manusia. Berarti sebagai manusia ya. Fix ya, Firman bukan yang Tuhan. datang menjadi manusia. Lanjut kak, sebagai manusia kak. Berarti apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesus punya keturunan. Bagaimana ini? Apakah cocok untuk Yesus ini? Itulah yang saya katakan, Bunda. Dari mana kata perumpamaan? Yesus Dulu, di mana kata perumpamaan di situ? di ayat 6-nya perumpamaan. Yang ayat 6 dulu, 29 kita bahas. Itu kan lanjutannya. 29 dulu, Dia 29. berkutat di satu ayat, dia nggak mau ada kolerasi ke ayat lain, dia Makanya curang baca satu dia. perikop, itu satu perikop gembala yang baik. Kau baca ayat Loh, kita Yohanes mau 10, kita mau Yohanes 10 satu-satu nomor 1. ayat. Kok satu perikop lagi? Sebentar, ku tanya dulu kau. Kau sudah pernah baca belum itu satu perikop? Ketawa dia. Kau sudah pernah baca belum? Jangan kau Ini ketawa kita kayak nggak usah lah. Itu memang kalau udah jawaban itu lari ke ayat lain, lari ke ayat sebelumnya. Bapak ayat lain itu satu perikop, Bapak. Kok ketawa Ya pula memang kau kayak Belanda? ayat itu. Bapak baca Ya, satu ayat perikop selanjutnya, itu. Pak. Bapak Nah, baca baca ayat itu. selanjutnya. Oh, ayat selanjutnya ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Lalu masalahnya apa? Nah, itu ada lanjutannya. Jangan Baca. Baca apa terus? Baca terus. Kau baca sendiri lah, ngapain kau baca terus? Tenang. Nah, makanya Tes, ada suaraku. Ada suaraku apa? Itulah kalian. Kalau orang Islam, sebentar gantian kita Bang Gres. Kalau orang Islam bawa satu ayat, kau bilang apa? Teman-teman Kristen bilang apa? Baca satu perikop, baca satu perikop. Sekarang ku bawakan kau satu perikop. enggak gini, kita main Banyak satu tahu. ayat. Kau sebentar. Ku tanya kau. Yohanes 10 itu dari ayat 1 sampai ayat 42, kau sudah baca belum itu satu perikop full itu? Males bacanya, nggak jadi pahala. Nah, kalau bilang sudah. Ini parah nih. Kalau menurut Baca, makanya kau nggak baca bos. Bedanya aku sama kau, aku Muslim, aku baca dari ayat 1 sampai ayat 42 itu perumpamaan di mana Yesus itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Loh, Nah, tahu dari open mana cam saya? dia, keren. Ada di ayat 6. Gua gedein. Bentar. Baca dulu. Kau nggak baca, kau mau bantah pula aku, kau bantah Bibelmu. Ya. Kau. Kau bilang aku nggak baca, memang aku, ini apa? Ini Baca, coba baca. Kamu bilang tadi aku nggak baca. Kamu bilang Coba baca. Yohanes 10 ayat 6 coba baca. Hah? Yohanes Ini- 10 ayat 6 coba baca. Yang 6 ayat 6. Itu dulu baca. Itu apa? Itulah yang dikatakan Yesus dalam Hmm. apa itu? Oke ya. Ini ya. Kau baca keras. 10. Ini pasal 10. Ini Ya, judul baca. perikopnya gembala yang baik. Ya, gembala yang baik, Sekarang ini beda judul perikop. Yesus ditolak orang-orang Yahudi mulai 22. Itu Ya, beda kau baca perikop. dulu. Kau baca dulu. Nah, makanya Baca. bedakan. Baca. Perikop. Ya, sekarang yang poin yang mau kau ambil dari situ apa? Hah? Poinnya apa? Ibu nggak jelas ayat 28 di situ. 28-nya bilang apa? Dan aku memberikan hidup kekal. Dan aku siapa di situ? Oke, sekarang begini kita baca dari 25. Baca dari 25. Baca dari atasnya. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa Bapakku itu? yang memberikan mereka kepadaku. Ayat 28 itu loh. Lebih besar daripada siapapun. Baca 29-nya. Ya, memang jelas. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka
kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Tuhan dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Elohim. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Elohim, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Tuhan? Karena aku telah berkata, aku anak Tuhan. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Nah, pertanyaannya, kau baca di 28, Yesus memberikan hidup yang kekal. Terus apa kata Yesus? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Pertanyaannya, lebih besar dari siapapun? Apakah lebih besar dari Yesus? Itu kau tahu konteksnya itu. Sekarang begini, kau kan tadi mengatakan Yesus memberikan hidup yang kekal. Sebentar, Yesus memberikan hidup yang kekal. Sementara di nomor 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Pertanyaannya, apakah lebih besar dari Yesus yang ternyata Yesus bisa memberikan hidup yang kekal? Boleh saya bernarasi ya, jangan dipotong. Saya bertanya, lebih besarkah Bapa daripada Yesus? Padahal Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Ada di sini dikatakan di sini Bapa lebih besar dari Yesus. Ada enggak? Bapakku memberikan kepadaku lebih besar dari siapapun. Nomor 29-nya baca, bro. Itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada siapa yang dikatakannya itu? Loh, Di sini sekarang yang ngomong Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, siapa yang ngomong? Yesus. di sini ada orang yang tidak percaya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, siapa yang ngomong? Yesus. Nah, sekarang Yesus mengatakan lebih besar daripada siapapun. Pertanyaan saya, apakah Bapa lebih besar dari Yesus? Yang diberikan Bapa kepada Yesus itu orang-orang yang percaya. Saya bertanya, katanya lebih besar daripada siapapun. Bukan kepada besar kepada Yesus, tapi orang-orang yang diserahkan kepada tangan Yesus itu lebih. Jelas tertulis di 29. Kau baca 29, Bos. Kau coba baca 29-nya aja lah. Baca dulu. Oke ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Nah, ini oke, kita jelaskan ya. Lebih besar dari siapapun. Di sini konteksnya dari awal yang memberikan mereka kepadaku, di situ dikatakan mereka. Saya bertanya, Bapa itu lebih besar dari Yesus atau tidak? Karena dikatakan daripada siapapun. Bukan di situ dikatakan, yang dikatakan di situ mereka itu yang Bapa besar dari mereka, bukan kepada Yesus. Itu jelas di situ loh. Kan siapapun katanya. Iya. Kecuali Bapa lebih besar daripada kalian. Loh, Karena dia merujuk kepada orang Yahudi. Tetapi dikatakan, hey, kau diam dulu ya. Kau kalau bernarasi, sedikit, kau diam. Bapa memberikan ke mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Itu merujuk kepada siapa? Bahwa Bapanya memiliki entitas lebih tinggi daripada Yesus. Makanya orang Yahudi hendak melempar dia. Makanya dikatakan begini, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Baru jawab orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Yesus dianggap menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dengan Bapa. Tetapi Yesus sudah katakan, apa kata Yesus? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Orang Yahudi tidak mengerti bahwa tidak ada yang lebih besar lagi daripada Bapa. Bapa lah entitas di atas segalanya. Tetapi orang Yahudi tidak mengerti, sehingga dia mau dilempar. Paham gak kok ceritanya ini? Udah jelas itu. Itu makanya Yesus dia disalibkan karena dituduh sudah menghujat, menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Makanya orang Yahudi tidak ada menyembah manusia, hanya kristeng menyembah manusia. Orang Yahudi tidak terima ada seorang manusia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Makanya dikatakan, kau dulu kau noise sekali kau, kau cari tempat yang bagus. Makanya dikatakan, apa yang menyebabkan kamu mau melempar aku, kata Yesus. Terus jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Tuhan.
Mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Sementara Yesus sudah katakan di nomor 29, Bapa itu lebih besar daripada siapapun. Tapi orang Yahudi tidak paham. Begitu konteks ceritanya. Paham? Makanya dikatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3 bahwa hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus hanyalah utusan. Sudah kan, jangan dipotong waktuku ya. Saya mau bernarasi juga. Boleh? Udah selesai. Suaranya pecah itu gara-gara sebelah itu. Apa yang mau kau terangkan? Ini halo, selamat pagi host. Udah bisa bernarasi? Ya silakan. Selamat pagi. Kau tunjukkan datanya. Kau Ya tunjukkan selamat pagi, datanya. selamat pagi bang, selamat pagi. Ini konteksnya ini apa ini acaranya ini? Kontes dulu. Acaranya kamu diam dulu. Orang di sini lagi diskusi. Kamu masuk langsung. Oh, konteks apanya? Kau tidak tahu konteks ngapain kau minta naik? Kontes burung, dia mau kontes burung kali. Burung bebek. Silakan Grace. Kau doubling loh Grace. Loh, kenapa ini? Saya mau jelaskan ini, jangan dipotong. Kamu jelaskan tapi kamu doubling. Kau tahu doubling nggak? Cari di Google, doubling adalah suara mantul. Jadi nggak enak didengar gitu. Bukan dari mana itu ya, kurang tahu. Tunggu dari sana itu. Kau punya, coba kalau kau mute pasti tidak mantul. Nah berarti masalahnya dari kau. Dia Gitu. punya jaringan jelek. Dia punya Perbaiki jaringan. dulu headsetnya perbaiki. Cabut dulu baru apa? Saya nggak pakai handset ini loh, udah Oh lepaskan berarti ini. jaringanmu. Jaringan. Oh, Ya udah lanjut jaringan. kalau jaringan. Kalau jaringan saya nggak bisa ngomong. Ya, di sini tadi Bapakku yang memberikan mereka, itu kan pembahasan mereka di situ. Ya, di situ Yesus sedang berbicara. Ada orang percaya dan ada orang mereka orang pilihan di sini. Mereka tak seorang pun yang mereka merebut mereka dari tangan Yesus. Makanya dosa bilang berkata, Bapakku Dari yang tangan memberi- Bapakku, dari tangan Yesus. Mulut. Ini Dari loh, mana tangan dari- Bapakku? dari tanganku itu loh. Sebelum ayat 9 itu tuh tengok. Lanjutkan Kak dulu. Udah jelasin dulu. Udah, lanjutkan lah. Kau buktikan sama saya kalau Bapak itu setara dengan Yesus itu aja. Oke, ini mau jelaskan ini. Ya, ini kan saya pakai data ini. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Kata pembahasan di situ mereka. Ya, memberikan mereka kepadaku. Terus kata Yesus apa lagi? Lebih besar dari siapapun. Bukan di sini merujuk kepada Iya, Yesus. seterusnya, baca seterusnya. Setelah itu lebih besar. Setelah itu lebih besar. Setelah itu, Jangan dipotong dulu. Ini lagi saya bernarasi ini. kau kalau lama saya turunkan kau. Saya tidak butuh di sini orang embel-embel. Jangan kau beli-beli dari tadi saya tidak beli-beli di sini. Lebih besar Baca dari selanjutnya. siapapun. Sudahlah, jangan Apa? marah. Lebih besar? Lebih besar dari siapapun. Nah, sekarang yang lebih besar dari siapapun siapa? Itu konteksnya dari awal itu mana? Mereka. Saya bertanya yang lebih besar daripada siapapun siapa? Bapa lebih besar dari mereka. Nah, dikatakan di situ siapapun merujuk sama siapa? Mereka. Sekarang ku tanya. Coba kamu bedakan konteks. Lebih besar daripada kalian itu maksudnya apa dan lebih besar daripada siapapun. Itu siapapun itu kepada mereka. Kalau kalian kepada siapa? Bukan Kalau kepada kalian kepada siapa? Boleh saya jelaskan atau ya. Makanya bisa saya menjelaskan? seorang pun tidak dapat merebut mereka Boleh, dari boleh, tangan. bentar Bang Grisman, bentar gantian sama Bang Epa. Lu suaranya tadi soalnya. Kolot memang. Kok kalian tafsir sendiri? Naikkan aja, naikkan. Aduh. Kenapa Bang? Ya, oke. Bentar, Iya. aku cek dulu. Bang Gresman. Udah bau nih. Grace udah bau Siapa nih. yang mau jawab ini? Siapa yang mau jawab ini? Aku atau siapa ini? Kau jaringan kau tuh jelek loh, putus-putus kau. Seringan Bukan, saya. aku di mute terus ini. Udah jelas. Bukan ini ya. kau doubling, oi. Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan kemudian tadi, Udahlah. aku di Udah, dalam sekarang Bapa, kau Bapa di aja dalam kau. aku. Kau sudah. Bang Gresman, mendingan kau tutup itu. Biar kamu panjang lebar sampai keluar air liurmu itu nggak akan paham. Coba pahami saya, Ya, Bapak karena lebih memang besar mereka daripada ada siapapun. hafalan gimana mereka bisa paham. Loh, ini kan aku udah jelaskan tadi, yang lebih besar itu Bapa, besar daripada mereka. Itu Yesus berbicara kepada Kau mereka. ngerti nggak arti kata Nggak usah siapapun? jelasin ke Nora itu. Otaknya Lu, sebenarnya Moses lu aja. kalau mau curhat di bawah lu. Kalau mau curhat sama bini lu sono di bawah. Bininya nggak kasih jatah, kayak gitu. Ya cuman mau kasih jatah, uang belanja aja kurang, cuman 1 juta 1 bulan. Gigi kau beli softtek aja kurang. Kau
jelaskan sama saya atau tidak begini. Dua pilihan lah. Kau jelaskan sama saya apa arti dari siapapun atau tidak kau tunjukkan kalau Bapa dan Yesus itu setara. Ini saya mau jelaskan ini. Waktu itu hanya Yesus dan orang-orang yang berbicara kepada orang-orang di situ. Saya minta dua pilihan. Jelas dulu. Dua pilihan. Kau paham enggak? Dua pilihan. Kau tunjukkan, kau jelaskan sama saya, Bapa lebih besar daripada siapapun. Kalau itu merujuk kepada mereka, aturannya Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada kalian. Kalau kalian merujuk kepada orang-orang yang ada di situ. Tetapi Yesus sudah menjelaskan, Bapa lebih besar daripada siapapun. Artinya, tidak ada satu orang pun bisa menyetarakan dirinya dengan Bapa. Udah. Makanya kenapa Yesus mau dilempar? Karena Yesus menyetarakan, turunlah kau. Saya tidak bisa berdiskusi sama orang yang seperti ini. Kenapa saya tidak bisa berdiskusi? Dari tadi saya minta kau cuma tunjukkan dua, pilih kau salah satu. Jelaskan artinya Bapa lebih besar daripada siapapun, atau kau tunjukkan datanya, Bapa mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa derajatnya. Dari tadi kau di situ mutar-mutar saja. Kau pikir ini gasing? Kau pikir kau bisa mengotot-otohi kami, bodoh-bodohi kami? Bapa lebih besar daripada kalian. Nah, berarti konteksnya, konteksnya Yesus merujuk apa? Berbicara kepada orang Yahudi. Karena dia mengatakan kalian. Coba kamu buka Yohanes 17 nomor 3. Apa katanya? Hidup yang kekal itu bahwa mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Orang Yahudi. Masa nggak bisa membedakan, memahamkan? Kau mengatakan itu adalah mereka merujuk kepada ya orang Yahudi. Tapi Yesus sudah mengatakan Bapa lebih besar daripada siapapun. Berarti Yesus menegaskan tidak ada satu orang pun makhluk yang bisa menyetarakan dirinya dengan Bapa. Makanya Yesus mau dilempar. Pertanyaan Yesus, kenapa engkau mau melempar aku? Karena aku melakukan pekerjaan baik. Bukan karena pekerjaan baik yang mau kami lempar kau, tetapi karena kau sudah menghujat Bapa. Kau menyetarakan dirimu dengan Bapa. Makanya dia mau dilempar. Padahal sebelum itu Yesus sudah katakan, Bapa lebih besar daripada siapapun. Itu saja kok kamu nggak paham? Itu loh. Coba ini siapa nih? Opa, coba kau ngomong, pahamkan saya. Bapa lebih besar daripada siapapun. Itu merujuk kepada siapa? Coba saya ngomong. Nah, Boleh, silakan kau Pak. terjemahan. Ya, oke. Memang kalau merujuk pada pernyataan di dalam ayat 29, itu pernyataan Yesus tentang dia menyatakan memang Bapa lebih besar dari dia, karena itu berhubungan dengan Yohanes 1. Nah, itu jujur, saya suka. Ya. Bapa. Karena dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Kenapa? Karena kan dia sebagai manusia, jelas Allah yang ilahi lalu besar daripada dia. Dalam keadaan itu, tapi dalam pernyataan sebelum dan sesudahnya, di sini dikatakan bahwa dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia ada pada Yesus. Bahkan di dalam ayat yang diangkat tadi bahwa memberikan hidup yang kekal, siapa? Yesus bisa melakukan itu. Tetapi di dalam keadaan dia seperti manusia di dunia, maka dia harus menyatakan Bapa lebih besar daripada aku, karena di dalam dunia sebagai manusia menjalani tugas yaitu utusan Bapa sebagai nabi, sebagai imam dan lain sebagainya. Pertanyaannya berarti pertanyaannya begini, Bang. Tunggu dulu, Bang. Jangan terlalu panjang. Jadi pertanyaannya begini, kalau Abang mengatakan Bapa lebih besar daripada siapapun, konteksnya karena Yesus itu adalah kemanusiaannya waktu dia di bumi. Betul kan? Nah, pertanyaannya jadi begini, Bang. Kalau begitu, Yesus ini waktu di bumi sebenarnya Tuhan atau manusia? Ya. Pertanyaan kan Yesus waktu di bumi Tuhan atau manusia? Iya, karena Yesus tidak punya kuasa ketika dia jadi manusia. Ya. Oke, saya jawab ya. Iya. Pertanyaan Yesus itu Tuhan atau manusia di bumi karena alasannya Yesus tidak punya kuasa waktu dia jadi manusia. Itu toh pertanyaannya. Loh, memang iya kan? Kan tadi pernyataan Abang tadi. Saya jawab. Jadi Yesus waktu dia datang ke bumi kan itu Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman sasaran, firman juga Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Dalam Yohanes 1 ayat 3, oleh dialah segala sesuatu dijadikan dan tanpa dia tidak sesuatu pun yang jadi. Itu bicara tentang Yesus sebagai firman. Dalam ayat 18 di situ dikatakan dia mengatakan Bapa itu Ya, panjang bang, pertanyaan Kak Nora simpel itu. Dia sebagai manusia atau Tuhan, itu aja dulu jawab. Jangan kau jawab. Ini Bang Dio, saya menjelaskan. Tolong jangan dipotong. Enggak, kau jawab dulu itu, simpel. Ya, karena sebagai kalau Tuhan tidak, atau sebagai kalau manusia. saya hanya jawab ya dan tidak, maka diskusi ini tidak akan berjalan baik. Oh, enggak, kami enggak masalah. Saya akan menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Dijawab dulu itu simpel. Kau jawab dulu itu pertanyaan Kak Nora itu. Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Simpel. Jadi nanti lanjut.
Gimana kau? Iya, kan saya harus kasih data-datanya. Saya menjawab, saya berikan datanya, bukan hanya asal Dia datang cuap-cuap. sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Jawab. Iya, dia adalah firman yang datang menjadi manusia, itu jawabannya. Nah, sebagai manusia. Berarti ya. sebagai manusia ya. Fix ya, bukan Firman yang Tuhan. datang menjadi manusia. Ah, lanjut kak, sebagai manusia kak. Berarti bukan Tuhan kan? Kunci dulu. Halo. Tidak bisa dikatakan bukan Tuhan. Baca aja Yohanes 1, Yohanes 14. Pada saat Tuhan itu menjadi manusia, masa ketuhanannya hilang? Itu datanya Nah, ada lengkap. oke. Ketika dia Ya. firman itu telah menjadi manusia, ketuhanannya tidak hilang. Betul? Tetapi diam dalam keterbatasannya sebagai manusia Filipi, itu jawaban yang Berarti di sini yang membatasi ketuhanan siapa? Kamu atau kami? ayat kita mengatakan. Kamu yang mengatakan, Oke, tapi saya dia kasih membatasi. Sementara Tuhan itu tidak bisa dibatasi, bro. Karena Tuhan itu memiliki sifat. Sifat apa? Kemahaan. Mana mungkin kemahaan ini bisa kamu batasi? Ya, gini. Penjelasan. Gini. Ya. Walaupun di dalam keterbatasan, kan manusia itu terbatas. Saya sudah sediakan apa loh? Bodrek. Ini ada bodrek. Sabarlah, Ini sabarlah. sudah 2 saya minum. Sudah 2. Dari tadi malam saya minum 2. Saya menjelaskan. Iya. Sabarlah. Itu saya lupa lagi apa saya mau bilang ini. Jadi dalam kan Tuhan itu maha segala-galanya, tetapi dia mengambil rupa manusia yang terbatas. Dan pada saat dalam Ya, rupa jangan panjang. terbatas ini, Jangan panjang. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? hari ini telah bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Ya, Nah, sekarang Kristus artinya? Kristus. Yes. Loh, jangan kau, saya tidak mau kau turun aja, jangan ada yang naikkan lagi. Kristus artinya? yang diurapi. Nah, manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Dia sebagai manusia diurapi, kan dia Tuhan dan kekasih. Datanya ada Bunda, saya nggak Iya, jadi begini, abang, jadi begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Makanya dikatakan Kristus Tuhan. Yes. Loh, sekarang saya tanya, Kristus artinya apa? Yang diurapi. Ya, yang diurapi ini manusia apa Tuhan? Kena sulap sama terjemahan nih, kena sulap dia sama Yohanes terjemahan. 1. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi itu siapa? Manusia. Oke, kita jabarkan arti Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Nah, kena sulap. Coba kalau kita ganti Kristus jadi Mesias. Jangan pakai bahasa Yunani. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Mesias Tuhan. Kan begitu, Kristus Tuhan diganti. Hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Karena apa? Mesias, Kristus artinya manusia yang diurapi. Mesias itu juga artinya penyelamat, Bunda. Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi. Kena Kristus artinya yang diurapi. Bahasa Aramnya, dengar, bahasa Arabnya Al-Masih. Ya. Nah, sekarang kau jelaskan sama saya, kau jawab dulu pertanyaan saya. Yang dilahirkan Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Tuhan. Matius 1:23. 1 Yohanes 7. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus dan si penyesat. Coba Kanora kena disulap terjemahan dia. Kena sulap terjemahan. Ini salah. Kau mengatakan yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan. Menjelaskan. Sebentar, JS, sabar. Kau mengatakan yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan. Sementara di dalam 1 Yohanes 7, Yesus mengatakan, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Ya, saya mengaku. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Oke, firman itu telah menjadi manusia. Yesus menjadi manusia dari firman. Betul? Betul? Firman itu Betul? bicara tentang apa dulu? Apa yang Ya, tidak dulu sebentar. Ya, dan firman, Yesus, oke. Yesus telah menjadi manusia. Berarti manusia yang telah jadi ini dari firman. Nah, kita larikan konteksnya ke firman. Ini firman juga. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi.
Kata Elohim di dalam Kejadian 1 nomor 2. Jadilah terang. Berfirmanlah Elohim. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Pertanyaannya, terang itu jadi dari firman. Berfirmanlah Tuhan. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Sekarang pertanyaannya, cakrawala itu jadi dari Berfirman. firman. Iya. Jadi segala sesuatu diciptakan. Jadi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu. Elohim menciptakan langit dan bumi dari fir. Oh, orang kafir susah kali memahami itu. Jelaskan sama saya. Menjelaskan. Ya. Jadi Ya, silakan. firman dan pernyataan firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 sampai 18. Itu bicara tentang firman, itu bicara tentang sifat pikiran Allah. Yang itu karena itu saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman juga itu adalah Allah. Jadi pernyataan adalah firman yang sebagai Allah, bukan di dalam Oke, Kejadian pertanyaan satu saya, firman. kalau firman Nah, tidak setelah ada, itu apakah juga- Tuhan itu tidak ada? Jangan terlalu panjang. Kalau firman itu tidak ada, apakah berarti Tuhan tidak ada? Bunda. Saya bertanya, kalau seandainya firman tidak ada, apakah Tuhan berarti tidak ada? Bentar, Bunda, nanti lagi pakai headset yang biasa dipakai. Ini tajam banget suaranya, cempreng tajam suaranya. Enggak apa-apa, sengaja, mau kayak kores aku. Udahlah, konsep kali ya Kang. Udahlah, aku kan ganti ya kores. Betul saya setuju. Pertanyaannya, dia memang pasti gantinya kores. Pertanyaannya, kores kan kayak gitu kan? Nah, pertanyaannya, kalau seandainya firman tidak ada, apakah Tuhan tidak ada? Tidak pernah Tuhan tanpa firman, Bunda. Itu. Saya bertanya, seandainya firman tidak ada, apakah berarti Tuhan tidak ada? Kalau firman tidak ada, berarti Tuhan tidak ada, Bunda. Oh, berarti duluan firman apa Tuhan? Ada pertanyaan berandai-andai. Udah diam dulu. Kan saya bertanya. Ya, Oh, pada yang dulu. mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Artinya itu Saya bersama-sama. bertanya, sebelum kalau seandainya firman tidak ada, apakah Tuhan berarti tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti firman dengan Tuhan ini, firman adalah Tuhan juga. Iya. Berarti Tuhan, firman Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi sudah berapa lagi Tuhan kau? Satu. Nah, kalau diberi kesempatan saya jelaskan, saya akan jelaskan. Sebentar, saya ada telepon. Halo, Firman. Kau di mana, Fir? Firman, jangan keluar kau. Disembah kau nanti, Firman. Suaranya. Kau sudah jadi Tuhan, Firman. Tentang suaranya itu. Gak apa-apa. Gila, malas. Kau sudah jadi Tuhan, Firman. Jangan kau jual comai. Orang gila, Iya, orang gila. jangan kau jual comai. Orang gila. Pulang kau. Kau sudah jadi Tuhan kau. Bahaya kau. Ya, pulang kau. Kerasukan. Sudah saya akan Orang menjelaskan. kerasukan. Jadi gini, Bunda. Sama seperti kita manusia itu hidup, Bukan itu diskusi, mempunyai jiwa dan menangan. tubuh. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa dikatakan hidup tanpa roh. Demikian juga dalam ketuhanan kita ada roh, ada firman, ada roh kudus, ada Bapa yang adalah sumber. Maka di Bapa sebagai sumber itu firman, bersama dengan adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah atau adalah Tuhan. Dan firman itu dia keluar dari Bapa menjadi manusia. Itu dalam ayat 14. Karena itu di dalam ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Gitu. Dan karena itu dikatakan ayat 18 bahwa Bapa dinyatakan oleh anak itu, oleh Yesus Kristus sebagai manusia. Jadi walaupun Filipi 2 katakan dia sebagai Allah, tapi dia mengamalkan keterbatasan. Ya. Gitu. Udah ngerti, aku bingung ini. Kirimin dulu Kak Nora, dia haus itu Kak Nora. Saya kasih ada datanya semua, Bunda, tanpa data. Saya kalau bicara bukan tanpa data, semua datanya. Bang Kaum. Jadi apapun yang ditanyakan saya jawab dengan data. Bang Kaum. Bang Kaum, berarti firman itu jadi manusia, Bang. Bang Kaum, Ya, berarti firman itu jadi manusia. ya firman jadi manusia. Oke. Oke, dikunci ya, firman jadi manusia. Ketika Yesus menyampaikan firman, yang dia sampaikan manusia. Wah, saya sudah jelaskan tadi apa maksud firman, nggak ngerti. Firman dan berfirman kan itu mempunyai satu makna. Tadi kau bilang firman jadi manusia. Firman berarti menyatakan. Kalau menyatakan. firman berarti bicara tentang sifat dan karakter Allah. Tadi kau bilang firman jadi manusia. Sebentar. Iya. Kau tadi sudah kita kunci firman jadi manusia. Betul. Ketika firman jadi manusia, Yesus menyampaikan firman, berarti Yesus menyampaikan manusia.
Aneh. Bang kau. Saya jelaskan. Kau diam dulu lah. Kau turun dah, kau. Enggak. Kau diam dulu, kau diam. Benar. Sekarang begini Bang, sekarang begini, coba tunggu dulu kaum. Firman telah menjadi manusia. Karena firman itu adalah Tuhan juga, berarti Yesus itu Tuhan, kan seperti itu. Betul. Iya kan? Nah, sekarang jadi begini, Bang kaum, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi terang. Firman itu telah menjadi cakrawala. Terang dan cakrawala Tuhan juga berarti ya? Bukan Bunda, saya katakan Oh, bukan. berfirman Ya, dan ya, ya, firman. ya, ya, ya. Tolong dibedakanlah. Berfirmanlah Tuhan. Oke, berfirmanlah Tuhan. Siapa yang berfirman? Tuhan, karena oleh Jibril. Tuhan. Ya, oke. Tuhan berfirman, jadilah terang. Apakah terang itu jadi? Jadi, Nah, berfirmanlah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi atau tidak? bukan berfirman, Bunda. Oh, Baca baik-baik di dalam oke, Yohanes oke. 1 ayat 1. Penjelasannya jelas, Bunda. Bunda mau perintah bagaimanapun, penjelasan itu jelas. Pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah, dan firman juga itu adalah Allah. Oke, Dan firman itu Tuhan bukan. Firman Tuhan bukan. Ya, Tuhan. Bapa Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Kan itu Yesus bicara tentang firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus. Firman Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ya. Yesus Tuhan. Kan firman menjadi manusia. Itu Oke, Yesus. yang menciptakan langit dan bumi Bapa apa firman? Bapa melalui firman. Itu dalam ayat yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat ketiga. Oleh dialah segala sesuatu dijadikan, dan tanpa dia tidak sesuatu yang jadi. Itu bicara tentang firman. Oke, sekarang firman ini telah menjadi manusia. Tuhan telah menjadi manusia. Manusia yang dilahirkan Bunda Maria menjadi Tuhan lagi. Lah, itulah dia. Oke, pada waktu Tuhan Yesus tidak bayi, sampai kenal, Bunda. pada waktu Yesus bayi, kuasa Tuhan apa yang bisa dia buktikan? Pertanyaan Bunda, pada waktu Yesus bayi, kuasa apa yang Tuhan lakukan? Ya toh? Ya, ya. Ya, gini Bunda. Kalau di dalam Ya, oh. pernyataan, pengertian secara Yudaisme, umat Yudaisme. itu baru dikatakan layak untuk pelayanan. Karena itu catatan-catatan. jadi Tuhan waktu Yesus Tuhan Yesus jadi bayi, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Siapa bilang? Cuma nggak dituliskan. Oh, tidak dituliskan. Gini, oke. Saya kasih mujizatnya gini. Waktu dia bayi. Enggak, tunggu dulu, tidak dituliskan. Seandainya tidak dituliskan, kira-kira waktu dia bayi apa yang bisa dia kerjakan jadi bayi? Waktu yang dia kerjakan Tuhan jadi bayi. Ya, gini. Waktu Tuhan lahir saja, boleh gembala-gembala datang kepada Tuhan. Artinya ada malaikat yang datang. Sebelum dia lahir saja, Elizabeth menyatakan tentang bagaimana. Saya tidak bertanya, saya tidak minta pengakuan. Saya tidak minta, itu namanya pengakuan. Kuasa Yesus sebagai Tuhan waktu dia bayi itu apa? Itu tuntunan orang Majus dengan bintang. Saya bertanya, kuasa Yesus sebagai Tuhan waktu dia bayi itu apa? Contoh, kayak Nabi Isa. Tapi Nabi Isa bukan Tuhan. Dia diberikan mukjizat. Pada waktu bayi dia menyelamatkan ibunya dari tuduhan orang Yahudi bahwa Siti Maryam adalah seorang wanita penzina. Makanya pada waktu bayi Nabi Isa bisa berbicara. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada dia. Nah, ini Yesus kan Tuhan, bukan Nabi nih. Nah, apa kuasa dia pada waktu dia bayi? Ya, oke. Yang diceritakan Alkitab kami tentang bagaimana karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi pertanyaan Bunda tentang bagaimana dia waktu bayi, Ya. itu memang tidak diceritakan. Saya akui. Tidak diceritakan. Oke, Jadi, dia bohong lah. kuasa Tuhan sebagai penyelamat. Oke, waktu dia berumur 33 tahun lebih, waktu dia 30 ditangkap, tahun, Bunda. 33 tahun lebih lah, 33 tahun setengah. Kemudian setelah dia bisa ya. Iya, pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, kuasa dia sebagai Tuhan waktu mau ditangkap apa? Itu telinga yang udah kudus disatukan, itu kuasa Tuhan. Saya tidak tanya. Pada waktu dia ditangkap, kuasa dia sebagai Tuhan itu apa? Pada waktu dia ditangkap, kuasa dia sebagai Tuhan itu apa? Ya. Kalau dalam cerita itu dinyatakan bahwa dia benar-benar tidak menyatakan kuasa itu, maka dia mengambil rupa sebagai manusia, dia taat. Oh, belum mengambil rupa sebagai manusia. Terus waktu dilahirkan Bunda Maria dia belum mengambil rupa sebagai manusia. Saya bicara tentang keadaan dia sebagai manusia, dia taat sampai mati. Kenapa? Kalau dia suka. Bukan, tunggu dulu. Enggak, biar kita nyambung. Dia dilahirkan Bunda Maria, manusia, tetapi memiliki sifat keilahian yang kekal. Kekal ya, berarti tidak bisa dirubah. Nah, pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, sisi keilahian dia itu di mana? Dia tidak gunakan, Bunda. Oh,
Dia tidak gunakan. Ya. Waktu ditampar juga dia tidak gunakan. Tidak. Oh, berarti waktu dia ditombak tentara Romawi juga dia tidak gunakan. Iya. Jadi waktu dia tidak gunakan dia disebut Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia, Bunda. Namanya Tuhan jadi manusia. Ambil sampai yang di sana tuh. Sebentar dulu. Yang di situ cepat ambil. Bukan yang di dekat cucian piring sampai itu ikat. Iya, berarti waktu Yesus berumur 33 tahun dia ditampar dia apa? Dia manusia apa Tuhan? Itu plastik hitam yang digantung. Penjelasan saya sama seperti di awal, Bunda. Nggak berubah. Penjelasan saya sama seperti di awal. Kan dia Ya. mengambil sifat sebagai manusia. Jadi Nah, dia tidak sisi ketuhanan dia mana? ketuhanan Sisi itu ketuhanan tidak- dia di mana? Nggak digunakan. Kenapa nggak digunakan? Karena menggenapi nubuatan. Nubuatan Dia kalau menggenapi nubuatan tentang bagaimana dia harus menggenapi setiap apa yang dilakukan oleh Yudaisme tentang pengorbanan dalam iya nubuatan itu di mana? Nubuatan itu di mana? banyak, Bunda. Tapi kan Bunda nggak percaya. Saya mau tunjukkan. Udah, Bunda nggak nubuatan percaya. loh, saya pengen dibaca dulu nubuatan itu di mana? Bunda nggak akan Loh, percaya. dan bisa kayak gitu. Kalau kita diskusi soal percaya atau tidak percaya itu tergantung dari individunya. Betul, Sekarang betul. kita di sini berdiskusi mau percaya atau tidak percaya. Kau tunjukkan data, kita baca nubuatan apa itu? Kematian Tuhan apa kematian manusia? Kalau Gitu. nubuatannya di dalam kitab Hah? kitab Yesaya, Yesaya nomor? 53, bagaimana cerita tentang dia harus menanggung Oke. Ya, kita tilik ya. Saya Yesaya 53. toilet dulu. Mau ke toilet. Oke, saya bacakan Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Tidak pernah Yesus hidup di tanah kering. Ia tidak tampan, berarti Yesus jelek. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Berarti Yesus ditolak. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Loh, tapi katanya dia banyak pengikutnya, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Loh, ini gimana nih? Nah, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Loh, ngeri kali ya. Katanya inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ternyata, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Loh, ngeri kali Tuhannya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak membuka mulutnya. Yesus banyak ngomong. Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Aku haus. Banyak ngomongan Yesus. Terus apa lagi? Nah, sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu ada di dalam mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Setahu saya, Yusuf Arimatea itu mengambil mayat Yesus, menurunkan mayat Yesus dan menempatkan kubur Yesus di tanah pribadinya yang belum ada kuburan orang lain di situ. Bagaimana nih? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Berarti Yesus punya keturunan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesus punya keturunan. Bagaimana ini? Apakah cocok untuk Yesus ini? Itulah yang saya katakan, Bunda. Bunda nggak akan ngerti dan Loh, sekarang kau jelaskan sama saya. Karena kalian punya Tetapi, pengertian-pengertian. tunggu dulu Bang. Kau jelaskan sama saya. Kristen yang lain di sini. Tetapi Ada Kristen Tuhan yang lain. berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, Bang. Iya, keturunannya itu bicara tentang pengikut-pengikutnya. Oke, sekarang kita cari ya. Keturunan merujuk kepada siapa ya? Itu Nih, pengertian satu. rohani. Bunda ngerti. Enggak, Bang. Kita lihat originalnya, Bang. Jangan bilang pengertian rohani, Bang. Bunda, Saya tidak. Bunda, saya mau Loh. kerja ini. Saya mau kerja. Tunggu dulu, Dengan satu teman ini saya aja. yang Kita lain. lihat. Sebentar dulu, kita lihat ini keturunan merujuk kepada siapa. Mau kerja ini sudah Loh. jam Saya mau menunjukkan keturunan aja kok nih. Tuhan pun akan peruntukan tangannya berkehendak menghancurkan, membuat dia sakit. Terus ketika ia menyerahkan
sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya. Kita lihat keturunannya ini merujuk siapa? Pengikutnya atau apa? Ternyata Zera. Zera artinya keturunanmu, keturunan, Ya. cucumu, benih, anak cucu, berbiji, anak cucunya, keturunanmu lah. Ini benihmu. Benih. Ya, benih. Berarti bukan pengikut. Nah, ini apa? Mani. Berarti keturunan kandung. Baca. Dari mana kau bilang itu adalah apa? Keturunan pengikut. Ini mani. Berarti Yesus punya anak. Bunda. Berarti Yesus Tahu kan itu. Bunda. kawin. Bunda kan udah baca tentang cerita silsilah Tuhan Yesus, itu lengkap belum di 4 Injil. Dijelaskan Yesus nggak menikah. Loh, Karena itu dalam tunggu dulu. Kamu yang membawa Yesaya 53 Iya, sama karena saya. itu bicara Ketika saya baca di keturunan nomor secara 10-nya, rohani. sebentar. Ketika saya baca di nomor 10-nya, ternyata kalau Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya. Kamu mengatakan kepada saya, keturunan itu merujuk kepada pengikut. Ketika kita ambil dari bahasa aslinya, originalnya, itu artinya Zera. Zera artinya apa? Keturunan bibit, keturunanmu, mani, Injil. asal usul. Bukan bibit Injil, gigi kau. Nah. Di sini katakan mani. Saya tanya sama kau, mani itu apa? Rohani. Mani itu apa? Bukankah sperma? Iya, tapi Yesus tidak nikah. Tapi Yesus tidak nikah. Kau Bunda. bilang Jangan- Yesus, Ini. bukan masalah Yesus tidak nikah. Nubuatan Yesaya 53 kau serahkan kepada saya. Bunda, Kalau jangan ini teriak. nubuatan, begini maksudnya, Jangan, kau pahamilah sedikit, jangan teriak. bukan soal tenang, kau yang tidak paham. Kau tadi Ya, menyerahkan data ini kepada saya. Inilah nubuatan tentang Yesus di mana Yesaya 53. Ternyata di Yesaya 53, Maksudnya. kalau Yesus diserahkan sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunan. Keturunan itu bukan merujuk kepada pengikut, tetapi kepada bibitnya yang dilahirkan dari hasil spermanya. Paham kau? Berarti kalau kau menentang ini, Yesus tidak kawin, berarti nubuatan ini bukan untuk Yesus. Karena kau tadi menentang Yesus tidak punya keturunan kandung. Paham? Itu maksud saya. Iya, yang dimaksud Saya tidak mengatakan Yesus kawin. Yang saya katakan, kau mengasihkan nubuatan tentang Yesus itu Yesaya 53. Kau harus terima. Di Yesaya 53 di situ dikatakan keturunan dari biologis. Tapi kau tidak mau terima Yesus kawin. Gitu. Lagi, Bunda. Jangan kau bilang bukan. Saya tadi tunjukkan originalnya, Zera. 1 Korintus 2 ayat 13. Jangan kau tanya. Jangan kau larikan 1 Korintus. Jangan kau larikan. 1 Korintus itu bukan nubuatan. Itu 1 Korintus tulisan bukan Rasul nubuatan. Paulus. Itu tulisan Rasul Paulus. Itu Dah. rohani. Kau mau pergi kan? Kau mau turun kan? Katanya ada Ya, kerjaan. saya Ya mau turun kerja lah. ini, Bunda. Saya mau Ya kerja udah ini. turun lah. Ya, makasih. Dah, turun lah. Senyumlah. Saya mau turun, senyumlah. Turun aja, ya nggak apa-apa. Kita sama Kristen yang lain. Saya tidak berdiskusi juga sama orang botol. Bunda. Dia mengasihkan data sama saya. Saya tunjukkan data. Harus baca satu perikop. Ternyata di situ dikatakan keturunannya. Keturunan merujuk kepada siapa? Keturunan biologis. Menurut original teksnya. Kita balikan ke original. Kalau kau tidak mau balikan ke original, tanya sama Elai. Elai, kau terjemahkan ini kitab kita ini dari bahasa apa? Dari bahasa original. Nah, ternyata originalnya keturunan merujuk kepada biologis. Apakah Yesus kawin? Apakah Yesus punya anak istri? Kau tidak terima. Kalau kau tidak terima, berarti jangan kau mengatakan nubuatan tentang Yesus dari Yesaya. Kau tertampol sendiri. Itu maksud saya. Silakan berkat. Kau dari mana? Kristen apa Islam? Ya ini, saya Kristen. Ya, silakan. Tanggapi yang tadi. Yesus itu bagi kami adalah Tuhan. Saya tidak tanya Tuhan ya, Bang. Yang tadi, nubuatan tentang Yesus itu di Yesaya 53. Apa Anda terima Yesaya 53 tadi? Bahwa Yesus punya keturunan? Saya terima Yesus, Tuhan Yesus itu punya keturunan, tapi dalam konteks dia memiliki seorang istri. Nah, jadi keturunan Yesus dari mana, Bang? Yesus melahirkan. Nah, termasuklah kami ini pengikut. Bang, berarti kamu tidak nyimak. Bang, Dulu. kita balik di dalam Yesaya tadi, kita balikan ke originalnya. Originalnya itu artinya Zera. Bang, kau ngomong apa? Bang, sebentar dulu, Bang. Kau naik di sini kayak kau pula yang apa? Saya tanya sekarang, keturunan itu bahasa Ibrani apa? Daripada Keturunan bahasa Ibrani apa? menikahi bayi yang umur 7 bulan, 6 tahun. Bapakmu lah setan. Di mana Nabi Muhammad menikahi bayi? Bibir kau, bujang kau tidak bisa menunjukkan sama saya, kau hujat Nabi saya. Memang binatang kau. Kayak begitulah binatang. Ditambahin pula Nabi Muhammad menikah dengan bayi berumur 7 bulan. Bapak kau yang menikahi mama kau tuh berumur 1 bulan kau. Kurang ajar kau, binatang kau. Nah
Naik kok kayak tai. Saya minta originalnya mana? Setan kau, Muhammad menikah dengan 7 bulan. Anak kau tuh yang kau perkaus 7 bulan kau. Binatang kau. Jangan yang di bawah ya, jangan kau katakan sabar. Kau sudah menghujat Nabi Muhammad, gila kau di bawah tapping-tapping. Kau suruh saya sabar. Sejak kapan Nabi Muhammad menikah dengan 7 bulan? Saya heran dengan orang-orang yang mengatakan sabar. Panas ya. Bagaimana nggak panas? Kau menghujat tanpa data. Gitu loh. Pakai data di mana Nabi Muhammad kami menikah dengan perempuan berumur 7 bulan. Kau punya Tuhan itu punya keturunan. Masa Tuhan bisa punya keturunan? Heran Tuhan kawin. Tuhan kau tukang kawin emangnya? Gitu loh. Ya. Nanti kalau saya tanya Tuhan kau itu, Yesus, dilahirkan Bunda Maria, normal tidak? Ya kalau normal, jangan kau ngekang dia kalau dia ada birahi sama perempuan. Sini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sama kau data ini, Tuhan kamu. Pernyataan siapa? Pernyataan dari Martin Luther. Ini saya tunjukkan ya. Begini kalau yang namanya apa? Kami tidak menghujat. Ini yang penulis ini adalah seorang apa? Alkitabiah. Ya, nanti saya tunjukkan profilnya ya. Nih, begini. Besarkan saya utuh, Akang, sebentar. Utuh, besarkan saya utuh. Nah, ini penulisnya siapa? Ini adalah Ibu Rita Wahyu. Nanti kita tunjukkan profil Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ini bukan seorang Kristen ya. Magister dia ini. Nih. Sejarah Yesus, bila kita membacanya berdasarkan Injil, memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya postingkan pendapat lain. Bicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967. Brandon Hart, Montefiore, Pendeta Great Santa Maria, Cambridge menyatakan, kawan-kawannya, ini pendeta ya, bukan para ulama. Kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis atau mereka secara natural dikatakan apa? Homo. Oke? Nah, ke bawah lagi. Pernyataan dari siapa? Yang lebih parah ada lagi, Martin Luther.